Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 2 Juli 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Umat Tuhan yang terkasih, baiklah kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-10 dan umat Tuhan nanti bisa membacakan ayat-ayat lainnya. Beginilah bunyi firman Allah, saling membantulah kami. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mengamati kehidupan kita hari ini, maka kita dapat melihat bahwa di mana-mana ada kecenderungan orang hidup saling mencederai satu dengan yang lainnya. Dan tentu hal itu terjadi karena orang masih hidup menurut perbuatan dagingnya. Kalau kita perhatikan itu di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini harus kita waspadai, bahwa manakala kehidupan menurut daging inilah yang masih terus mewarnai dan merasuki kehidupan kita umat manusia, maka dipastikan bahwa tidak akan ada kehidupan yang damai di antara sesama umat manusia. Orang tidak lagi akan sudi memberi pertolongan bagi orang-orang yang mengalami kesusahan di dalam hidupnya, manakala seseorang telah diikat oleh kedagingannya yang kuat. Dalam surat Galatia sesungguhnya kita belajar bahwa Rasul Paulus mau menasihati kita bahwa sesungguhnya kita sudah ditolong dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karenanya kita tidak boleh lagi membiarkan diri kita dikuasai oleh kedagingan kita. Tapi kita harus hidup seturut dengan roh kebenaran yang memimpin kehidupan kita. Dengan demikian, memang kita harus
membebaskan diri kita dari praktik-praktik kehidupan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita sadar bahwa memang setiap kita sedang bergumul dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa dapat melawan sikap hidup kita yang kurang berkenan? Karena dikuasai oleh kedagingan kita, sehingga memunculkan berbagai-bagai perilaku hidup yang tidak damai di antara kehidupan bersama. Pada pasal 6 ini Rasul Paulus mendorong, menasihati kehidupan kita supaya kita mesti terbiasa untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Supaya demikian kehidupan bersama itu bisa terpelihara secara baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kemauan dan kerinduan untuk berbuat baik di antara seorang dengan yang lainnya itu mesti kita hidupkan dalam kehidupan bersama. Sebab waktu kita begitu terbatas. Keberadaan kita di bumi ini tidak untuk selamanya. Ada batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan kita. Dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, di sana tercatat dengan jelas bahwa hari-hari hidup kita, jumlah bulan hidup kita di bumi ini ada dalam pengetahuan Tuhan. Ada batasnya, bahwa ada saat di mana Dia akan memanggil kita untuk beristirahat dari aktivitas hidup kita di atas panggung dunia ini. Dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17, di sana Allah menempatkan kita hidup di bumi ini sebagai penjaga bagi sesama umat manusia, untuk menolong, menyelamatkan sesama kita umat manusia. Kalau demikian, sesungguhnya Allah tidak memberi ruang yang lain kepada kita di dunia ini selain dari ruang untuk saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya, dan tetap menjaga relasi kita yang utuh kepada Tuhan. Kita ingat hukum cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang hidup mengasihi Tuhan dan hidup mengasihi sesama kita umat manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti tidak ada ruangan lain yang disediakan oleh Allah. Ruang untuk saling mencederai, saling menjatuhkan, saling mendatangkan penderitaan, itu tidak pernah disediakan oleh Allah bagi kita. Ruang itu bisa tercipta manakala kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kedagingan. Kita harus ingat bahwa ruang yang disediakan oleh Allah itu adalah hidup bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Mazmur 133 dengan jelas berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara bersaudara itu hidup dengan rukun. Inilah ruang yang disediakan oleh Allah. Ruang
saling menopang, saling menolong, saling berbagi, saling membangun satu dengan yang lain. Dan ini harus segera kita lakukan karena waktu kita hidup bersama itu terbatas. Ayat yang ke-10 tadi jelas. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan hidup kita di bumi ini. Ingat Rasul Paulus katakan itu dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20-21. Jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Karena itu pada pasal yang ke-6 dari bacaan firman Allah tadi, Rasul Paulus menasihati, jika dalam hidup bersama kita menyaksikan ada saudara-saudara kita yang sedang melakukan satu pelanggaran, tugas kita adalah memimpin mereka di jalan yang benar. Dan kita harus lakukan itu dalam kelemah lembutan sambil menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh dalam cobaan. Selanjutnya kita mesti saling bertolong-tolongan menanggung beban kita. Sebab dengan demikianlah kita dapat memenuhi hukum Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita merasa bangga atas kemajuan hidup kita. Jangan pernah kita menyaksikan kelemahan dan kejatuhan sesama kita, kemudian kita menambah penderitaan atas hidup mereka. Ingatlah bahwa kemungkinan berbuat salah terbuka bagi setiap diri kita. Karena itu kita mesti perhatikan dengan baik. Manakala ada kegagalan dan kelemahan dari sesama kita, tugas kita adalah menopang, menolong dan menyelamatkan mereka untuk kembali ke dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, mengingat kesempatan hidup kita di bumi ini terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan kita lengah di dalam kehidupan ini. Kita harus siap untuk menolong dan membantu sesama kita manakala mereka jatuh dalam cobaan. Jangan pernah kita menambah beban derita mereka, mengolok dan menyindir mereka. Tapi tugas kita adalah menopang, menolong dan membangun kehidupan mereka. Sebab inilah yang telah dilakukan oleh Kristus tatkala kita berlumuran dengan dosa. Kristus telah mendatangi kita, menjumpai kita, mengangkat kita dari lumpur dosa dan menyelamatkan kita. Dan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita memiliki pikiran Kristus ini. Mari kita menjalankan buah roh dalam hidup kita. Mari kita memiliki hati seorang hamba. Mari kita saling melayani seorang dengan yang lainnya. Karena dengan demikian kita terus memenuhi hukum Kristus di dalam kehidupan kita. Ingatlah, kita pasti bisa melakukan ini karena roh kebenaran sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami setiap malam. Malam ini hamba mau berdoa,
Tuhan Yesus tolong berkati seluruh para pelaku pelayanan dalam gerejamu, para pendeta, para penatua, diaken, pengajar yang siap untuk mengangkat pelayanan pada ibadah utama besok. Paduan suara, vokal grup, solo, pemuji, organis, dan juga semua alat-alat musik yang digunakan. Seluruhnya kami mohon dalam urapan Tuhan supaya dalam kebaktian utama besok biarlah semuanya dapat terjadi dengan baik. Dan hamba-hamba Tuhan yang akan berdiri atas namamu untuk memberitakan kebenaranmu, urapan Tuhan biarlah turun atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, ingatlah besok ambil bagian dalam persekutuan bersama umat percaya di gereja Tuhan dalam ibadah utama. Tuhan menanti umat Tuhan sekalian. Dan selamat beristirahat malam ini. Shalom.